Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari Twitter, dari tulisannya akun yang bernama Angga_put. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah yang berjudul Santet Usus Babi. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita simak ceritanya. Santet usus babi, sebuah santet yang menghabisi darah satu keturunan. Berawal dari perjanjian dengan jin kafir hingga berakhir tewasnya banyak nyawa. Tahun 1998, terlihat dua orang wanita berjalan menelusuri hutan yang cukup jauh dari pemukiman. Lama berjalan, mereka menemukan sebuah rumah tua. Mereka pun mendekat ke rumah itu. "Permisi," ucap salah satu wanita itu sambil mengetuk pintu. Setelah lama mengetuk, keluar seorang wanita tua dengan wajah keriput yang sangat mengerikan. Dia hanya mengangguk seolah mengisyaratkan bertanya kepada dua wanita itu. "Mau apa?" "Saya mencari Mbak Pancaka," ucap wanita itu. "Masuk." Lalu mereka berdua dipersilakan untuk duduk di ruang tamu. Wanita tua tadi lantas masuk ke kamar yang tertutup tirai. Dua wanita tadi pun memandang ke sekitaran rumah yang dihiasi barang-barang aneh, mulai dari kepala kerbau yang darahnya mengering, bermacam-macam keris dan benda pusaka lainnya. "Kamu yakin mau kesini? Bukankah ini perbuatan dosa?" ucap salah satu wanita itu yang mengatakan kepada salah satunya. Wanita yang satunya hanya diam dengan mata yang masih menatap sekitar dengan ngeri. Tak lama wanita tua yang tadi pun keluar dari kamar itu, lalu memanggil mereka berdua. "Mbak Pancaka sudah menunggu," ucap wanita tua itu. Lantas mereka pun masuk ke dalam kamar tadi. Terlihat seorang laki-laki yang lebih muda dari wanita tua itu tengah merapal macam-macam mantra, yang di depannya banyak perlengkapan seperti dukun pada umumnya, seperti boneka jerami, aroma kemenyan yang dimana-mana, serta di langit-langit tergantung tengkorak kepala monyet. Lama Mbak Pancaka merapal mantra, lalu menanyakan maksud kedatangan mereka. "Apakah saya berjodoh dan bisa menikah dengan Hendro?" ucap salah satu wanita itu. "Siapa nama kamu? Dan siapa Hendro itu?" "Anggun, Mbah. Hendro adalah sepupu saya dan saya mencintainya ketika bertemu saat ada pesta keluarga," ucap Anggun. Lantas Mbak Pancaka langsung merapal mantra, membakar kemenyan, lalu bara dari pembakaran kemenyan tadi dimasukkannya ke dalam mangkuk tanah liat yang berisi terlihat air itu mendidih. Dan tiba-tiba Mbak Pancaka mengatakan, "Biar dia sendiri yang menjawabnya. Kau tidak akan berjodoh dengannya. Lebih baik kau menjauh darinya karena..." Suara itu terdengar sangat berat, dan wanita yang di sebelah yang tidak lain adalah teman Anggun tengah dirasuki jin yang telah dipanggil Mbak Pancaka untuk meramal nasib Anggun. Suaranya terdengar sangat berat. Lalu seketika teman Anggun langsung berpaling dan menerkam wajah Anggun. "Kematianmu disebabkan olehnya." Teman Anggun yang waktu itu pun langsung tersadar. Lantas Mbak Pancaka langsung mengatakan, "Nah, jauhi Hendro, karena dialah kunci kematianmu." Tahun 2008, terlihat dua orang laki-laki dan wanita tengah bertengkar hebat di toko roti. Toko roti ini milik seorang lelaki dengan wajah yang cukup tampan, meski dengan umur yang sudah 40-an. "Kau harus tanggung jawab, Ben," ucap wanita itu yang tiba-tiba marah dan melabrak laki-laki itu di tokonya. Bukannya menenangkan, Hendro malah sebaliknya marah. "Dasar wanita sial, bukankah sudah aku bilang digugurkan saja anakmu itu?"
Apaku sudah gila bajingan? Usia kandungan sudah 4 bulan begini, ucap Anggun yang berteriak. Kemudian Hendro mencekik leher Anggun. Aku tidak mau tahu, kau harus menggugurkan kandunganmu itu, ucap Hendro. Seharusnya kau pikirkan sebelum melakukan itu, bangsat, teriak Anggun sambil memaki. Lantas Hendro kembali mencekik Anggun, namun di bagian leher. Ini tidak akan terjadi jika bukan karena kau yang menggoda aku, wanita jalang. Kemudian Anggun berontak dengan sumpah serapah dari mulutnya. Dengan berontaknya Anggun, lantas Hendro refleks memukul Anggun dan mengenai bagian perut. Lantas darah pun berceceran keluar dari bawah. Seketika Anggun pun tidak sadarkan diri. Dengan panik, Hendro menelpon temannya dan menyuruhnya untuk datang ke tokonya membawa mobil. Cepat ke sini, bawa mobil, kita harus ke rumah sakit. Emangnya ada apa? Aku baru bangun tidur. Lantas membuat Hendro marah. Tolong jangan main-main, cepat ke sini, ucap Hendro yang langsung mematikan telepon. Ketika Anggun tersadar, Anggun sudah terbaring di rumah sakit dengan kondisi lemah. Lalu dari luar kamar Hendro masuk menemui Anggun. Kamu keguguran, ucap Hendro dengan kepala menunduk, mengatakan kepada Anggun. Sambil menangis mengusap perutnya, Anggun menyalahkan kejadian ini akibat Hendro. Ingat, jangan pernah ganggu aku dan keluargaku lagi, ucap Hendro yang langsung meninggalkan Anggun. Anggun masih menangis. Tangisnya terisak-isak. Di dalam hatinya dia menanamkan dendam. Namun rasa untuk memiliki Hendro masih saja ada di hatinya. Aku akan membunuh istrimu agar kita bisa hidup berdua. Suara ketokan pintu terdengar dari luar. Lalu seseorang anak berusia 7 tahun membukakan pintunya. Ayah udah pulang, ucap seorang anak itu yang langsung memeluk Hendro. Jagoan ayah udah pulang sekolah. Gimana sekolahnya tadi? Ada yang gangguin? Ucap Hendro. Enggak ada kok ya, aman-aman saja, ucap anaknya. Hendro pun masuk ke dalam rumah. Dilihatnya istrinya sedang memasak. Ketika melihat Hendro datang, istrinya langsung berhenti masak dan menyalami tangan Hendro. Gak usah ditinggalin masaknya ya bun, nanti gosong, ucap Hendro kepada Rini. Rini hanya tersenyum. Sikap Rini yang sangat patuh dan menghargai suami membuat Hendro sangat tidak mungkin untuk meninggalkannya. Mandi dulu ya, nanti bunda siapin makan di meja, ucap Rini. Kemudian Hendro pun langsung ke kamar mandi. Rambut gondrong yang diikatnya rapi dilepasnya. Kemudian setelah Hendro mandi, Hendro sempatkan untuk bersisir. Kok rontok sih ini rambut? Berarti udah gak cocok pakai sampo itu, ucap Hendro sendirian yang melihat rambut-rambutnya rontok dan sebagian melekat di sisir. Hendro pun keluar dari kamar mandi dengan telanjang dada. Dilihatnya Rini telah menyiapkan makanan di meja makan. Setelah mengganti pakaian, Hendro pun menuju meja makan. Mereka makan layaknya keluarga pada umumnya yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Di tengah-tengah kumpul makan, Yudi, anak mereka, kerap kali meminta adik untuk menemaninya. Namun Hendro dan Rini hanya tersenyum ketika Yudi mengatakan itu. Di sisi lain, Anggun yang sudah merasa pulih dari sakitnya pun pulang ke rumah. Dia hanya tinggal bersama ibunya yang tidak lain adalah tantenya Hendro. Kecintaannya terhadap Hendro membuatnya tidak ingin menikah dengan laki-laki lain. Namun rasa itu dia pendam sendiri, yang bahkan ibunya sendiri tidak mengetahui. Sudah banyak laki-laki datang melamar Anggun, namun tidak jarang ditolak mentah-mentah oleh Anggun. Meski dengan umur 35 tahun, tubuh Anggun dan wajahnya masih terbilang muda dengan bodi yang sintal. Apalagi jika berpergian, Anggun sering menggunakan pakaian yang terbilang cukup seksi. Ibunya sering memarahinya dengan cara berpakaian Anggun yang seperti itu. Namun semenjak kematian sang ayah, Anggun sudah tidak mau mendengarkan ucapan ibunya. Di dalam diri Anggun tertanam jika kematian ayahnya disebabkan ibunya sendiri. Sore harinya Anggun berniat ingin menemui sang dukun yang dia temui 10 tahun yang lalu. Dia berniat ingin menghabisi Rini, istrinya Hendro, agar dia bisa menikah dengan Hendro. Tentunya dia akan membutuhkan uang yang cukup banyak. Anggun sempat termenung memikirkan di mana dia bisa mendapatkan uang yang lumayan banyak itu. Seketika dia teringat dengan tabungan ibunya yang setiap hari dia lihat untuk berangkat haji.
Apa aku ambil saja ya tabungan ibu? Gumamnya di dalam hati. Di sisi lain, Anggun merasa berdosa jika dia mengambil tabungan ibunya. Namun apa daya, nafsu lebih kuat menguasainya. Ketika sang ibu pergi ke pasar membeli perlengkapan rumah, Anggun secara diam-diam masuk ke dalam kamar ibunya, lantas menggeledah isi lemari ibunya. Dicari-carinya di sudut dalam lemari, dan dia menemukan kotak kayu yang berbentuk seperti celengan dengan lubang kecil dan ada gembok yang mengunci kotak itu. Anggun yakin jika itulah celengannya, lantas dia pun langsung membawanya ke kamarnya. Gembok kotak itu dipukulnya menggunakan palu, dan seketika kotak itu pun terbuka. Anggun tertawa melihat isinya yang begitu banyak dengan uang 100 ribuan. "Hendro, tunggu aku sebentar lagi sayang." Terlihat sepeda motor metik melaju sore itu. Anggun yang sudah membawa sejumlah uang yang dia dapat dari tabungan ibunya dengan menggunakan helm dan jaket levis. Anggun terus melaju karena jarak tempuh untuk ke rumah Mbak Pancaka sangatlah jauh. Malam pun tiba. Anggun pun sampai di persimpangan rumah Mbak Pancaka. Untuk menuju ke rumahnya harus berjalan sekitar 1 kilometer. Karena kendaraan apapun tidak bisa masuk sebab banyak ranting pohon besar yang menghalangi jalan. Anggun mengetuk pintu. Terdengar suara lirih dari dalam. "Mau cari siapa?" "Saya mencari Mbak Pancaka." "Masuk." Anggun pun melangkah masuk. Ruangan itu kini terlihat sangat minim cahaya. Berbeda ketika dia pergi 10 tahun lalu, ketika dia pergi sore hari. Lalu Anggun pun masuk ke ruangan Mbak Pancaka yang biasa digunakan untuk ritual. Anggun pun duduk tepat di hadapan Mbak Pancaka. "Mau apa lagi kamu?" ucap Mbak Pancaka sambil menyirami kerisnya dengan darah segar. "Saya ingin membunuh istri Hendro, Mbah," ucap Anggun dengan mata melirik ke arah Mbak Pancaka. "Saya sudah pernah mengatakan, jangan pernah lagi berhubungan dengan Hendro, nak." "Tapi saya bisa membayar, Mbah. Berapapun itu saya akan bayar," ucap Anggun sambil mengeluarkan sejumlah uang di tasnya. Mbak Pancaka terdiam sejenak, lalu mengusap-ngusap janggutnya yang gimbal. "Dengan siapa istrinya hidup sekarang? Apakah ayah ibunya masih hidup?" ucap Mbak Pancaka. "Ayah ibunya masih hidup, namun mereka tidak tinggal satu rumah. Sanak saudaranya dan hanya anaknya yang bersamanya." Lalu Mbak Pancaka merapalkan mantra. Kemenyan pun mulai dibakar. Mata Mbak Pancaka terpejam. Lama matanya terpejam dan setelah matanya terbuka, dia mengatakan sesuatu. "Jin itu minta usus babi sebagai makanannya. Dan dia akan menghabisi satu darah keturunan istri Hendro." Dek, batin Anggun terasa bergetar. "Satu keturunan darah, Mbah? Jadi anaknya juga?" ucap Anggun. Dan hanya dibalas anggukan oleh Mbak Pancaka. Anggun pun berpikir sejenak. Dia merasa tidak tega jika keponakannya ikut serta dalam perbuatannya ini. "Jika kau tidak mau, tidak apa, tinggalkan tempat ini," pungkas Mbak Pancaka. Lantas Anggun pun mengiyakan syaratnya itu. "Lalu berapa yang harus saya bayar, Mbah?" ucap Anggun. Mbak Pancaka hanya tersenyum, namun senyumnya sedikit menyeringai. "Kau tidak perlu membayar. Mendapatkan nyawa satu keluarga saja, aku sudah senang. Namun tugasmu kali ini, bawakan aku bagian dari tubuh istri Hendro tersebut. Entah itu kuku, rambut, air liur, atau apapun itu. Dan juga aku butuh foto dari istrinya tersebut. Akan aku tunggu 2 hari lagi," ucap Mbak Pancaka. Anggun pun menyanggupinya dan akan kembali dalam 2 hari. Dia pun pulang malam itu juga. Di rumah, Ibu Anggun telah menunggu kedatangannya. Sang ibu terus mondar-mandir tidak karuan karena uang yang dia tabung selama ini hilang, dan dia yakin jika anaknya yang mengambil uang itu. Hingga jam menunjukkan pukul 12 malam, Anggun tidak kunjung pulang juga. Lalu tidak lama terdengar suara pintu terbuka yang ternyata itu adalah Anggun. Belum sempat Anggun masuk, sang ibu langsung marah-marah dan menuduh Anggun. "Ibu ini kenapa sih? Tiba-tiba nuduh saya kayak gitu," bentak Anggun kepada ibunya. "Kembalikan, nak. Kembalikan uang tabungan ibu," ucap sang ibu dengan tangis yang terseduh-seduh. Namun Anggun bukannya kasihan, ia justru mendorong ibunya hingga terjatuh ke lantai, lalu meninggalkannya dan langsung masuk ke kamar. Keesokan harinya Anggun bertamu ke rumah Hendro.
Dia datang lebih pagi dan mengintai dari kejauhan untuk melihat apakah Hendro sudah pergi ke toko rotinya atau belum. Tak lama Hendro pun keluar dari rumah. Terlihat Rini dan anaknya menciumi tangan Hendro. Setelah dirasanya Hendro sudah cukup jauh, barulah Anggun mendekat. Diketuknya pintu. Tidak lama Kiki pun keluar membukakan pintu. "Tante Anggun," ucap Kiki tersenyum. Anggun pun langsung mencium Kiki dan menanyakan kabarnya. Terlihat Rini di balik pintu dan bersalaman dengan Anggun. Rini pun mempersilahkan Anggun masuk. Mereka berbincang layaknya sanak keluarga yang sudah lama tidak bertemu. Tidak lama Anggun pun berpura-pura sakit perut dan ingin buang air kecil. Rini pun menunjukkan kamar mandinya. Di dalam kamar mandi, Anggun berusaha mencari apa yang dia butuhkan. Diperiksanya segala sudut kamar mandi, namun tidak menemukan apa-apa. Sampai satu ketika, dia menemukan helai rambut yang rontok di sisir. Rambut itu terlihat tidak begitu panjang, dan panjangnya hanya sekitar sebahu. Anggun meyakini itu rambut Rini. Meskipun Anggun tidak pernah melihat rambut Rini, karena Rini selalu menggunakan hijab. Setelah dirasanya cukup mendapatkan barang yang ia cari, Anggun pun keluar dari kamar mandi. Kini dia menuju dapur melihat Rini memasak. Dengan Kiki yang membantunya memotong sayuran. Meski Kiki anak laki-laki, namun dia sangat rajin membantu ibunya. Di dalam hati Anggun melihat keluarga kecil Hendro ini begitu iri. Dan dia pun begitu menyayangkan jika Kiki keponakannya itu harus ikut mati jika dia benar ingin menghabisi Rini. Tidak lama Anggun pun pamit pulang. "Rini, aku pamit pulang dulu ya. Kasihan ibu aku tinggal sendirian di rumah," ucap Anggun beralasan. Meskipun pada kenyataannya dia tidak menghiraukan ibunya. "Ante nggak ikut makan di sini ya? Kiki sama bunda masak masakan yang enak kesukaan ayah nih," ucap Kiki merayu agar Anggun tidak cepat pulang. Anggun berjongkok lalu memegang kepala Kiki. "Lain kali saja ya nak," ucap Anggun sambil menciumnya. Mata Anggun pun berkaca-kaca seperti ingin menangis melihat anak itu. Kemudian dia berdiri lalu pamit dengan Rini dengan wajah tersenyum. Rini pun membalas dengan senyuman dan mengatakan agar Anggun hati-hati di jalan. Anggun pun melangkah meninggalkan rumah Hendro. Dia pun menghidupkan motor dan berjalan pelan. Tidak jauh sebelum Anggun keluar dari gang yang memasuki rumah Hendro, dia berpapasan jalan dengan Hendro. Hendro pun tiba-tiba stop dan menyilangkan motornya menghentikan Anggun. Wajah Hendro memerah meredam amarah. Ketika turun dari motor, Hendro langsung menarik rambut Anggun yang terurai panjang itu. "Aku sudah pernah bilang, jangan lagi ganggu keluargaku, dasar wanita jalang," ucap Hendro sambil berteriak. Tidak ada satu orang pun di sekitar yang melihat mereka. Anggun hanya merintih kesakitan menahan sakit karena rambutnya yang ditarik Hendro itu. "Aku hanya ingin melihat sekali lagi keluarga kecilmu itu. Aku tidak bermaksud apa-apa, bajingan," ucap Anggun dengan masih menahan sakit. Hendro terdiam. Dia memperhatikan tubuh Anggun yang hanya menggunakan tank top dan celana levis pendek ketat itu. Lihatlah dirimu. Dengan menggunakan pakaian begini, kenapa kau tidak mencari laki-laki lain? Kenapa kau masih saja mengurusi hidupku?" ucap Hendro berbisik ke telinganya. Tangannya yang lain mengelus paha Anggun, sesekali memainkannya. Anggun hanya diam karena rambutnya yang masih ditarik Hendro. Lantas Hendro pun menarik lebih keras yang membuat kepala Anggun terdongak ke atas. Dengan cepat Hendro mencium bibirnya, melumatnya dengan puas. Meski merasa sakit, Anggun sempat menikmati hingga Hendro seketika melepasnya dan menamparnya. "Sudah, aku harap ini yang terakhir dan jangan pernah ganggu aku lagi," ucapnya yang langsung melepas cengkraman tangannya itu. Anggun hanya menangis. Hendro pun pergi meninggalkannya. Bajingan," teriak Anggun dengan keras disertai isak tangisnya. Keesokan harinya Anggun pun pergi melaju menggunakan sepeda motornya. Perlengkapan yang diminta Mbak Pancaka hanya beberapa helai rambut yang dia dapat. "Cuma ini," ucap Mbak Pancaka. "Hanya itu yang bisa saya dapatkan, Mbah." "Ya sudah, kalau begitu akan saya mulai." Terlihat usus babi yang bermandikan darah hitam berada di mangkuk, kepala monyet yang masih segar, serta tulang kaki kerbau yang masih berlumuran darah. Mbak Pancaka pun mulai merapal mantra. Dengan mulut yang masih berkomat kamit, usus babi dililitkan ke tulang kerbau tersebut.
Dan kemudian beberapa helai rambut tadi dia lilitkan ke boneka jerami beserta foto Rini sewaktu menikah dengan Hendro dan Anggun yang ikut berfoto dengannya bersama keluarga. Lalu dia rendam semua barang tadi dengan darah segar dalam satu wadah. Tidak lama darah tersebut berubah hitam dan mengeluarkan bau yang sangat menusuk hidung. Anggun pun sampai menutup hidung karena tidak tahan. Kemudian barang-barang tadi dimasukkannya ke dalam sebuah peti kayu dengan darah yang masih menetes. Mbak Pancaka pun selesai merapal mantra. Dia terdiam sejenak. "Mereka sangat senang dengan apa yang aku berikan," ucap Mbak Pancaka sambil tersenyum menyeringai. "Mereka?" tanya Anggun yang belum mengerti. Mbak Pancaka hanya mengangguk. Anggun pun mengerti yang dimaksud dari mereka adalah makhluk yang diundang Mbak Pancaka tersebut. "Sekarang kamu boleh pulang, nak. Semua darah keturunan Rini akan habis sebelum bulan purnama besok," ucap Mbak Pancaka. Anggun pun pulang. Sebelum pulang, Anggun sempat memberikan uang sedikit. Meskipun Mbak Pancaka sudah mengatakan tidak perlu, namun Anggun tetap memberikannya sebagai ucapan terima kasih. Anggun pun melangkah dari rumah Mbak Pancaka menuju sepeda motor. Entah kenapa, Anggun merasa diikuti. Sesekali dia memegang lehernya karena bulu kuduknya terasa berdiri. Sesampainya di motor, Anggun pun langsung melaju menuju rumahnya. Terlihat ibunya ada duduk di ruang tamu, namun dengan tatapan berbeda, tidak seperti biasanya. Anggun sudah biasa tidak menghiraukan orang tuanya itu. Dia pun langsung menuju kamar dan berbaring. Tanpa sadar, dia pun tertidur. Di dalam mimpi dia bertemu dengan seseorang yang berlumuran darah, dan orang itu sangat ia kenali. Orang itu adalah ayahnya sendiri. Anggun pun mendekat. "Ayah, ayah," ucap Anggun sembari berlari mendekat. Semakin dekat, Anggun melihat ayahnya seperti sedang memegang sesuatu. Ayahnya memegang rambut yang terurai panjang dengan warna sedikit keputihan. Terlihat ibunya Anggun tengah terkapar dengan rambut yang ditarik ayahnya sendiri. Anggun pun melihat itu. Ketika Anggun memanggil ayahnya, ayahnya pun menoleh, masih dengan wajah yang berlumuran darah. "Selama ini, penyebab kematian ayah bukanlah ibumu, nak. Itu karena kesalahan ayah sendiri yang dibunuh seorang laki-laki karena telah selingkuh dengan istrinya," ucap ayahnya sambil menangis. Anggun terkejut mendengar itu. Namun tiba-tiba ayah Anggun berteriak dengan suara yang berubah, terdengar sangat berat. "Ini kan yang kau mau," ucapnya sambil menarik rambut ibunya, kemudian membantingnya kuat-kuat. Anggun pun berteriak, "Hentikan!" Dek. Seketika Anggun terbangun dari mimpinya. Wajah dan tubuhnya penuh keringat, sehingga spray tidurnya pun basah. Dilihatnya jam 6 sore dan akan memasuki maghrib. Dia pun keluar kamar. Terlihat TV pun masih hidup bekas ibunya menonton. "Aduh, kebiasaan nih orang tua, kalau habis nonton gak dimatiin," ucap Anggun yang mengomel sambil mematikan TV. Dilihatnya kamar ibunya sedang tertutup. Anggun pun ke kamar mandi bermaksud ingin membersihkan diri karena dia sudah terbiasa cuek terhadap ibunya. Lantas dia pun tidak begitu menghiraukan mimpinya tersebut. Dia berpikir jika ibunya sedang tidur dengan kondisi kamar yang tertutup itu. Sesampainya di kamar mandi terdengar percikan air shower. Dengan mengucek-ngucek mata, Anggun pun berteriak pelan, "Aduh bu, cepetan mandinya, lama bener dah," bentak Anggun. Seketika suara shower air tersebut berhenti. Anggun terdiam. Cukup lama matanya melihat-lihat ke arah dalam kamar mandi dengan pintu yang terbuat dari kaca buram tersebut. Terlihat seperti memang ada bayangan orang di dalam kamar mandi. "Bu, bu," ucap Anggun memanggil sambil mendekat pintu kamar mandi tersebut. Ketika didorongnya pintu tersebut, tidak ada siapapun di dalam. "Aneh," batin Anggun. Anggun pun mencoba menepis semua hal aneh yang telah terjadi. Dia menghidupkan keran lalu membasuh muka secara perlahan. Dia pun mandi dan tidak ada hal aneh apapun terjadi. Namun ketika dia sedang keramas, terdengar suara bayi menangis. Sangat pelan namun terdengar jelas di telinga Anggun. Bulu kuduknya pun mulai berdiri. Anggun pun berusaha mencari-cari sumber suara dengan mendekatkan telinganya di setiap sudut ruangan. Dan suara itu terdengar jelas di dalam kloset duduk. Tangannya mulai gemetar. Dia pun memberanikan diri membuka tutup kloset duduknya tersebut. Ketika dia buka,
Betapa terkejutnya dia melihat segumpalan daging bermandikan darah yang berbentuk seperti bayi yang belum sempurna. Anggun pun terperajat, respon langsung berteriak. Dia pun beringsut mundur menjauhi kamar mandi, menutup pintu dan langsung lari ke kamarnya. Sialan, apa-apaan ini? Kenapa ini terjadi? Apa ada kaitannya denganku? Batin Anggun yang merasa janggal dengan apa yang dia alami. Dia pun memutuskan besok akan menemui Mbak Pancaka, menanyakan perihal ini. Malam itu Hendro pulang agak telat seperti biasa, karena dia mampir ke tempat temannya hanya untuk sekedar melepas lelah dengan meminum bir. Tepat jam 10 malam, sepeda motor Hendro pun melaju di jalanan yang terlihat sangat sepi. Dia pun melewati gang yang biasanya menembus gang rumahnya. Bisa dibilang jalan tercepat menuju rumahnya. Ketika dia memasuki gang tersebut, terlihat seorang wanita tengah duduk dengan posisi membelakangi jalan. Dia mengenali wanita itu. Anggun, apa yang dilakukan wanita itu malam-malam begini? Dia pun berhenti. Apa yang kau lakukan di sini? Tanya Hendro sambil mendekatinya. Namun Anggun yang dilihat itu tidak menjawab apapun. Dia bahkan tidak menoleh dan masih tetap saja membelakangi Hendro. Dengan kepala tertunduk, tangisan kecil mulai terdengar di telinga Hendro. Kamu kenapa? Ucap Hendro sambil memegang pundak Anggun. Ketika Anggun menoleh, betapa terkejutnya Hendro melihat wajah Anggun yang hancur serta penuh dengan bercak darah. "Ah!" teriak Hendro sambil membuangkan mukanya dan menutupi dengan tangan. Ketika dia kembali melihat, Anggun sudah tidak ada. Apa mungkin hanya halusinasiku saja? Batin Hendro. Lama dia terdiam, kemudian dia pun kembali menuju sepeda motor dan langsung pulang ke rumahnya. Malam itu suasana rumah terasa begitu lain bagi Hendro. Entah hanya perasaannya atau memang mungkin karena jam sudah terlalu larut. Hendro pun memarkirkan motornya di tempat biasa. Bajunya terlihat basah karena berkeringat. Masih teringat di benaknya bagaimana wajah Anggun yang dilihatnya waktu itu yang hancur dan sangat mengerikan. Kok panas ya? Atau aku mandi dulu lah sebelum tidur? Ucapnya sendirian. Dia pun melangkah ke kamar mandi dengan tubuh telanjang dada. Rambutnya yang gondrong pun dilepaskan ikatannya. Ketika Hendro membasahi rambutnya dengan guyuran air, rambutnya pun terasa sangat gatal. Diambillah sabun lalu digosokkannya. Rasa gatal itu pun berkurang, namun perlahan rambutnya mulai rontok. "Wah, kenapa ini?" ucap Hendro yang masih menggaruk kepalanya. Terlihat rambutnya yang tebal pun menjadi menipis, sehingga kulit kepala kelihatan meski masih panjang. Dia pun menyudahi mandinya. Ketika dia keluar melangkah dari kamar mandi, dia melihat anaknya Kiki sedang tertawa sendirian. Layaknya seperti anak-anak bermain, Kiki tertawa. "Nak, kamu kenapa? Udah malam ini, ayo cepet tidur," ucap Hendro yang menghampiri Kiki. "Kiki lagi main pas sama dedek kecil," ucap Kiki yang masih asik bermain. Hendro pun merasa aneh. "Dikenalin, papanya Kiki." "Apa? Itu papa kamu juga? Iya, kalau begitu kita saudara ya," ucap Kiki berbicara sendirian. Tidak tahan mendengarnya, Hendro pun menarik paksa Kiki masuk ke kamar. "Ayo cepat," bentak Hendro yang tiba-tiba marah. Kiki pun menangis. Mendengar tangisan Kiki, Rini pun terbangun dari tidurnya. Dilihatnya Hendro dan Kiki tengah berada di depan pintu kamar. "Ada apa, Mas?" "Loh Kiki, kamu kenapa nak?" ucap Rini yang terkejut. "Ini, anak kamu udah gila, bisa bicara sendirian," ucap Hendro yang masih marah. Kiki yang masih menangis lantas berontak melepaskan genggaman tangan Hendro dan langsung mendekat ke Rini. Rini pun memeluknya. "Ada apa nak? Kamu kenapa keluar kamar?" tanya Rini kepada Kiki. Sambil sesegukan menangis, Kiki mengatakan, "Tadi ada dedek kecil ngajakin Kiki main, terus..." Belum sempat Kiki mengatakan, raut wajah Hendro sudah berubah dan seketika tangannya ingin menampar Kiki, namun ditahan oleh Rini. "Mas, sudah cukup," ucap Rini dengan tegas. Rini pun langsung membawa Kiki ke kamarnya dan meninggalkan Hendro sendirian di kamar. Tanpa sepatah kata keluar dari mulut Rini, dia pun langsung melangkah keluar.
Rini yang biasanya sangat menghormati suaminya, kini berubah melihat perlakuan Hendro yang tidak biasanya bisa bermain kasar dengan anaknya itu. Malam itu Hendro tidur sendirian di kamar. Tidurnya malam itu terasa sangat tidak nyaman. Beberapa kali dia sering terbangun dan merasakan seperti ada sesuatu yang mengawasinya. Di kamar Kiki, Rini kembali menanyakan perihal kenapa dia bisa keluar kamarnya. Kiki pun menjelaskan kepada Rini. Namun ketika Kiki mengatakan jika dedek kecil yang dimaksud Kiki tersebut mengajaknya pergi, Rini terkejut. Lantas langsung memeluk Kiki. Rini tahu jika itu adalah makhluk lain yang berusaha membawa anaknya. Aku harus membawa Kiki ke rumah Pak D, batin Rini. Rini pun kembali menidurkan anaknya itu. Pagi harinya Rini terbangun kesiangan. Dilihatnya Kiki masih ada di dekapannya. Rini pun melangkah keluar kamar Kiki. Pintu kamar Hendro pun terbuka. Ketika dia melihat ke dalam, Hendro sudah tidak ada di kamar. Mas Hendro pasti marah sampai-sampai dia tidak membangunkanku, ucap Rini. Dilihatnya jam sudah hampir jam 9. Rini pun membangunkan Kiki untuk mengajaknya segera memasak dan mengantarkan makanan ke toko roti Hendro. Sikap Kiki terlihat tidak biasa. Seringkali Kiki tatapannya seperti kosong dan tidak bersemangat. Rini pun mempercepat masaknya. Dia berpikir harus segera membawa anaknya itu ke rumah Pak D-nya. Hingga ketika Rini sudah hampir selesai memasak kuah kaldu, hanya tinggal menunggu air kaldunya mendidih, Rini pun meninggalkan dapur sebentar untuk ke kamar mandi. Dia meninggalkan Kiki sendirian di dapur. Tidak lama Rini pun kembali ke dapur. Betapa terkejutnya melihat Kiki yang berjalan tertatih mendekati kaldu itu. Rini pun berteriak. Dengan cepat Rini berlari ingin menangkap Kiki. Baru saja tangan Kiki ingin meraih kaldu itu, langsung ditahan oleh Rini dan langsung menggendong Kiki menjauh dari kompor tempat kaldu itu dimasak. Kamu kenapa nak? Ucap Rini yang cemas. Itu mah, dedek kecil ngajakin main, ucap Kiki dengan tatapan kosong. Rini pun bergegas mematikan kompor tadi dan langsung mengganti pakaiannya. Ayo nak, kita harus ke rumah Mbah D kamu, ucap Rini yang buru-buru. Dia begitu takut jika Kiki kenapa-napa jika tidak ditangani sekarang. Makanan yang seharusnya dia bawa untuk Hendro tidak lagi dia hiraukan. Dia begitu memikirkan anaknya itu. Rini pun berjalan melewati gang hingga sampai di tepi jalan. Dia menunggu taksi atau angkot yang lewat. Taksi pun melaju ke arah yang telah ditentukan oleh Rini. Sesampainya di rumah Pak D-nya Rini, tak tak tak, bunyi suara ketukan pintu. Terlihat seorang wanita parubaya membukakan pintu. Ada Nak Rini sama Kiki, ucap wanita itu. Rini pun langsung menyalami tangan wanita itu dan dipersilakan masuk olehnya. Pak D, kemana ya Bude? Pak D-mu lagi ada urusan, malam mungkin baru pulang. Ada apa nak? Ucap Bude. Ini loh Bude, Kiki digangguin jin, ucap Rini. Bude pun terkejut. Kok bisa nak? Pantesan Bude lihat dari tadi Kiki tidak seperti biasanya. Ya nggak tahu juga Bude, ucap Rini. Ya sudah, di sini saja, tungguin bentar Pak D-mu. Motor melaju sekencang-kencangnya. Anggun sudah tidak tahan dengan macam-macam gangguan yang dialaminya. Dia pun melaju ke rumah Mbak Pancaka. Dengan menggunakan helm kaca gelap yang biasa dia pakai, ketika Anggun melaju di depan, terlihat dua mobil truk yang sedang berlainan arah tengah melaju. Tanpa sadar Anggun yang melaju tidak menyadarinya, sampai terdengar suara teriakan. Wah! Hari pun mulai petang. Pak D Rini tidak kunjung juga datang. Tingkah Kiki mulai aneh. Tubuhnya sesekali terlihat kejang-kejang dengan mata melotot. Rini menangis melihat kondisi anaknya yang seperti itu. Bude, tolong lihat kondisi Kiki, ucap Rini sambil menangis. Bude sigap menyuruh membawa Kiki ke kamar. Kemudian Bude membawa 4 kain selimut. Ikat kedua kaki dan tangannya, ucap Bude. Rini terdiam. Cepat Nak Rini. Saya tidak tega Bude, ucap Rini yang masih menangis. Hanya sampai menunggu Pak D-mu pulang, ucap Bude sambil mengikat Kiki. Dengan berderai air mata, Rini pun mengikat Kiki. Kiki pun telah diikat. Dia mulai berontak, namun kaki dan tangannya telah terikat. Tidak lama mulut Kiki mengeluarkan darah akibat lidah yang sengaja digigitnya.
Melihat itu Rini pun memeluk Kiki untuk Kiki berhenti menggigit lidahnya sendiri. Tangis Rini dari tadi pecah. Hingga malam tiba. "Assalamualaikum," terdengar suara dari luar pintu. Bude pun langsung berlari dan membukakan pintu. "Pak, cepetan pak, Kiki pak, Kiki," ucap Bude dengan gelagat tidak karuan. Pak Ade seolah mengerti dan langsung berlari menuju kamar. Terlihat Rini yang masih saja menangis dan memeluk Kiki. "Pak Ade, tolong anak saya." Pak Ade hanya diam, kemudian Pak Ade memegang kepala Kiki. Dia memejamkan mata. Dengan raut wajah yang berubah seperti marah, Pak Ade seperti menyentak sesuatu dari rambut Kiki dan seketika Kiki tidak sadarkan diri. Terlihat Pak Ade pun berkeringat. Dia mengatur nafasmu. "Suamimu di mana?" Itulah yang pertama kali Pak Ade tanyakan kepada Rini. "Dari pagi dia pergi kerja Pak Ade. Saya bahkan belum ketemu dia." "Semua yang punya sangkutan darah dengan suamimu dalam bahaya, terutama suamimu. Aku harus segera pergi. Tolong jaga anakmu selagi aku pergi," ucap Pak Ade. Kemudian Pak Ade pun pergi dengan membawa tongkat yang panjangnya 1,5 meter. Malam itu Pak Ade pun pergi entah kemana menggunakan sepeda motornya. Ketika di perjalanan yang cukup lumayan jauh, Pak Ade melihat orang ramai dengan 2 mobil truk di tepian jalan. Terlihat salah satu ban mobil truk itu bersimbah darah dan di sisi pinggir jalan lainnya terlihat motor matic terbelah 2. Pak Ade tidak mengenali motor itu karena kondisi motor yang sudah hancur. Dia pun kembali melaju hingga di bagian pelosok. Tidak lama dia pun berhenti di tepian jalan yang sangat gelap, yang di tepinya adalah semak belukar. Dengan membawa tongkat dan tanpa penerangan, Pak Ade pun memejamkan mata. Ketika Pak Ade seketika berubah seperti lebih berwibawa dengan memegang tongkat seperti yang dilakukan petinggi negara ketika menghadiri upacara penting. Pak Ade pun memasuki hutan, melangkah dengan jalan yang penuh wibawa. Tidak jauh terlihat di depan ada pohon beringin yang sangat besar. Pak Ade terhenti. Entah berkomunikasi dengan siapa, dia menundukkan kepala seperti memberi hormat. "Mohon maaf jika mengganggu pestanya. Boleh saya meminta sedikit makanannya?" Suara terdengar dari mulut Pak Ade dengan sangat berat, namun tidak tahu dia berkomunikasi dengan siapa. Begitu. Jika saya tidak boleh meminta, kalau begitu tolong, saya meminta 1 nyawa saja." Beberapa kali Pak Ade mengangguk. Kemudian Pak Ade melangkah mendekat ke pohon beringin. Lalu di bawah pohon beringin terlihat ada sebuah peti kayu. Pak Ade pun mengambilnya. "Terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf telah mengganggu." Setelah itu Pak Ade pun melangkah lagi keluar hutan. Hingga sampai di motor yang diparkirkan tadi, dia kembali sadar. Wajahnya berubah pucat dengan keringat di keningnya. Kemudian Pak Ade pun kembali pulang dengan membawa peti itu ke rumahnya. Dengan cepat Pak Ade masuk ke rumah dan langsung menuju ke belakang rumah. Bude yang melihat itu pun langsung mengikutinya. "Peti apa itu Pak?" ucap Bude. "Sudah, sekarang cepat kamu nyalakan api." Pak Ade pun membuka peti tadi. Terlihat sebuah tulang kaki kerbau yang diikat dengan usus. Baunya sangat busuk hingga Pak Ade hampir tidak tahan. Dibukanya perlahan usus itu dari lilitannya. Lalu di lilitan itu ada sebuah boneka jerami yang terikat bersama foto pernikahan Rini dan Hendro bersama keluarga Hendro. Lalu terselip seperti rambut yang terlilit bersama usus itu. Perlahan semuanya Pak Ade pisahkan dan dibakarnya, satu persatu kecuali fotonya. Setelah semua sudah selesai, Pak Ade dan Bude pun kembali ke kamar. "Gimana Pak? Sudah selesai?" tanya Rini. Terlihat matanya sudah bengkak akibat terus menangis. "Nyawa Kiki selamat. Tapi kenapa Pak?" Pak Ade seperti sangat berat ingin mengatakannya. "Suami kamu sudah meninggal." Bagai tersambar petir, Rini sangat shock mendengarnya. Dia kembali menangis sejadi-jadinya. "Entah siapa yang melakukan. Suamimu telah terkena santet yang menghabiskan semua keturunan darah suamimu dengan rambut dari suami pun. Sebagai sampelnya, sangat mengerikan. Tidak tanggung-tanggung penyantet itu memberikan 1 keturunan darah kepada kerajaan yang sangat kuat. Sampai datuk pun tidak sanggup untuk melawan. Untungnya nyawa anakmu bisa dinegosiasi dengan cara baik-baik." Rini bingung harus sedih atau senang.
namun dia tetap masih saja menangis. Ternyata waktu itu rambut yang diambil Anggun saat dia masuk ke kamar mandi rumah Rini itu adalah rambut Hendro yang sering rontok dan tertinggal disisir. Hingga keesokan harinya, Pak D, Bude dan Rini pulang ke rumah Rini. Terlihat polisi sudah berada di depan rumahnya sambil mengetuk-ngetuk pintu rumahnya. "Maaf Pak, mau cari siapa ya?" ucap Rini yang menghampiri polisi itu. "Maaf, apa benar ini rumahnya Bapak Hendro?" "Iya benar, saya istrinya." "Saya ingin memberitahukan jika salah satu keluarga Pak Hendro mengalami kecelakaan. Setelah mengumpulkan beberapa barang di TKP, korban kecelakaan itu bernama Anggun yang beralamat di jalan. Beberapa kali kami mengetuk pintunya, tidak terdengar ada orang. Dengan kondisi pintu sedang tidak terkunci, kami memeriksa dan menemukan mayat wanita parubaya tergantung di kamar." Lagi-lagi Rini menangis. Bude pun memeluknya untuk menenangkan. "Dan sekarang kami mau bertanya di mana keberadaan Bapak Hendro, karena beberapa hari lalu ada saksi mata mengatakan saudari Anggun sempat bertengkar dengan Pak Hendro." Sambil menangis, Rini mengatakan tidak mengetahui keberadaan suaminya sekarang. Dia hanya mengatakan pagi itu ketika dia bangun, Hendro sudah tidak ada di kamar dan kemungkinan pergi ke toko roti miliknya. Polisi pun bergerak menuju toko roti tersebut, diikuti Rini dan yang lainnya. Dengan pintu yang tidak terkunci, polisi masuk dan melihat Hendro sudah tidak bernyawa, dengan kepala yang masuk ke pemanggang roti, wajahnya mengelupas akibat terpanggang. Semua merasa bingung dengan kejadian ini. Kemudian polisi membawa Rini ke kantor untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Itulah sisi gelap dari kejamnya sebuah santet, dapat merugikan beberapa pihak. Janganlah sesekali menghalalkan segala cara hanya karena nafsu ingin memiliki yang memang sudah bukan takdir. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.